Saudara-saudara yang kasihi, di hari ulang tahun ke-88 Gemim Bersinode saat ini, kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 26. Bunyinya sebagai berikut. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku.
Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, bagian Alkitab yang kita baca saat ini, Yohanes pasal 17, kalau kita lihat konteksnya, bukan saja merupakan bagian akhir dari doa Yesus yang panjang, yang biasa dikenal dengan nama doa Juru Syafaat Agung, melainkan juga kalimat-kalimat terakhir yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Setelah itu Yesus ditangkap, mati, bangkit, naik ke surga, tanpa sempat lagi mengajar murid-muridnya dengan pesan-pesan yang panjang. Jadi kita juga dapat menamakan Yohanes pasal 17 ini, khususnya di ayat 20 sampai ayat 26, sebagai pesan terakhir atau testamen terakhir sebelum Yesus mati. Karena itu, pembacaan ini harus mendapat perhatian kita dengan serius, sebab pesan orang yang akan meninggal, apalagi testamennya, sebisa mungkin harus kita turuti. Apa inti dari testamen Yesus itu? Secara ringkas yang Yesus ingin katakan kepada kita adalah satu, dan satu itu adalah satu. Yesus berdoa begini dalam ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Saudara mengerti maksud ayat ini? Mungkin kalimatnya dapat kita mengerti, tetapi pengertiannya sulit. Sama seperti Tritunggal atau Trinitas, kata-katanya jelas, Tri artinya tiga, Tunggal artinya satu. Tetapi apa artinya? Itu soal yang lain sama sekali. Pengakuan iman berusaha menjelaskannya dengan kalimat-kalimat yang panjang, apalagi pengakuan iman Nisea. Tetapi malah membuat orang makin bingung. Jadi sebenarnya amat dapat dimengerti kalau orang Kristen sendiri saja sudah amat bingung, apalagi orang yang bukan Kristen. Tapi kita jangan gelisah kalau kita bingung. Jangan merasa rendah diri karena kita tidak dapat menjelaskan dengan tuntas. Tidak mungkinlah. Malah yang merasa dapat menjelaskan tentang Allah Tritunggal itu dengan sejelas-jelasnya bisa saja malah ngawur. Jangan cepat dipercaya. Apa sebab? Sebab di sini kita berbicara tentang hakikat Allah sendiri. Allah yang jalan dan pikirannya bukan jalan dan pikiran kita. Kita harus mengakui kefanaan dan keterbatasan kita. Jangan mau tahu mengenai segala sesuatu. Ingat, manusia jatuh ke dalam dosa antara lain karena ingin tahu itu.
Mereka tidak puas hanya tahu tentang yang baik, tapi juga ingin tahu tentang yang jahat. Tidak puas dengan keterbatasannya sebagai manusia, ingin menjadi sama seperti Allah. Saya mengajak kita memahami pesan atau testamen Yesus yang terakhir ini. Ada 3 hal. Pertama, Dia dan Dia adalah satu. Yesus dan Bapanya adalah satu. Kedua, kita dan mereka. Kita adalah manusia dan mereka adalah Allah. Satu dan satu itu adalah satu. Yang ketiga, kita dengan kita. Kita dengan sesama kita adalah satu. Saudara masih bingung? Maka mari kita ikuti ringkasannya sebagai berikut. Pertama, Dia dan Dia, Yesus dan Bapanya adalah satu. Dalam doa ini, Yesus menjelaskan bahwa Ia dan Bapanya, Dia dan Dia, tidak 2, tapi satu. Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau. Allah Bapa dan Allah Anak adalah 2 dalam kesatuan yang sempurna. Mungkin tidak sama dalam segala hal, tetapi satu dalam semua hal. Satu dalam kehendak, satu dalam rencana, satu dalam kasih, satu dalam komitmen, yaitu untuk menyelamatkan manusia. Disinilah berlaku pepatah like father, like son. Sebagaimana bapaknya, begitu pula anaknya. Itu sebabnya orang Kristen percaya bahwa mengenal sang anak berarti mengenal sang bapa. Menerima sang anak berarti menerima sang bapa. Mengapa Yesus menganggap penting menekankan hal kesatuannya dengan sang bapa? Ini berarti apapun yang Yesus janjikan, itu juga adalah janji sang Bapa. Ini merupakan jaminan bahwa semua janji itu akan terpenuhi. Saudara melihat sekarang apa artinya ini? Janji-janji Yesus seperti dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Matius 28 ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yohanes pasal 14 ayat 2. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan semua janji Yesus yang lain adalah juga janji Sang Allah Bapa, sebab Dia dan Dia adalah satu. Yang kedua adalah kita dan mereka adalah satu. Manusia dan Allah serta Yesus adalah satu. Yesus tidak hanya menegaskan bahwa Ia dan Bapanya adalah satu, tetapi Yesus menghendaki agar kita juga satu dengan Tuhan kita. Sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Luar biasa. Tentu saja kita tidak akan pernah sama dengan Allah. Allah adalah Allah dan manusia adalah manusia, tetap 2. Tetapi 2 di dalam kesatuan yang amat erat. Oleh karena itu ini amat berbeda dengan ajaran mistik. Ajaran mistik mengajarkan dengan melewati tangga-tangga kematangan spiritual yang semakin tinggi. Misalnya mulai dari tingkat tarekat, kemudian marifat, dan akhirnya hakikat. Maka manusia menyatu dengan Allah sama dengan Allah. Allah adalah saya dan saya adalah Allah. Tapi bukan ini yang dikehendaki oleh Yesus. Yang dikehendaki oleh Yesus adalah satu dengan Allah, berarti satu dalam kehendak, satu dalam kasih, satu dalam komitmen. Apa yang dikehendaki Allah juga menjadi kehendak kita. Tidak boleh dibalik,
menjadi apa yang kita kehendaki, dikehendaki oleh Allah. Kita dan mereka, manusia dengan Allah Bapa serta Yesus adalah satu, luar biasa. Ini artinya orang percaya itu diberi dan memiliki kuasa ilahi. Kalau kita memberitakan Injil Tuhan, maka orang yang menerima pemberitaan kita berarti menerima Allah. Menolaknya berarti menolak Allah. Karena itu dalam Yohanes 17 ayat 20, Yesus berdoa bagi orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Selanjutnya dalam Yohanes 20 ayat 21, Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus mereka. Bayangkan saudara, misi yang kita jalankan adalah sama dengan misi yang Yesus terima dari Bapanya. Sebab itu jangan main-main. Dalam Yohanes 20 ayat 23 Yesus berkata, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kuasa yang luar biasa. Mengapa? Karena kita dan mereka adalah satu. Atau lebih tepat, kalau kita benar-benar menyatukan diri dengan Allah, kita mempunyai kuasa yang luar biasa. Yang ketiga adalah kita dan kita adalah satu. Manusia yang satu dengan yang lainnya adalah satu. Seperti dikatakan dalam doa Yesus, supaya mereka atau kita menjadi satu. Pada hari kenaikan, Yesus kembali menyatu dengan Bapanya. Pada hari Pentakosta, Yesus mengutus Roh Kudus bekerja di dalam kita, supaya kita satu dengan Allah. Allah ada di dalam kita, dan kita ada di dalam Allah. Tapi juga supaya kita menjadi satu. Kita dengan kita adalah satu. Ini yang sulit, karena naluri egoisme kita ingin satu dan satu itu dua. Punyaku adalah punyaku, punyamu adalah punyamu. Ini yang paling adil menurut ukuran kita. Kalaupun tidak, maka prinsipnya adalah punyamu adalah punyaku. Yang Yesus inginkan adalah punyaku, punyamu, punya Tuhan, punya kita bersama. Karena itu kalau perlu, punyaku adalah punyamu. Maka kesadaran ini kiranya menjadikan kita tetap menjadi gereja yang oikumenes dalam kebersamaan dengan semua denominasi gereja yang ada dalam dunia ini. Kita sebagai gereja Gemim tetap menjadi berkat, baik sebagai sebuah institusi maupun sebagai orang-orang yang percaya dimanapun kita berada. Selamat merayakan hari ulang tahun Gemim Bersinode ke-88. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.